Selamat sore pemirsa Pagak TV Malang dimanapun Anda berada. Sore hari ini acara spesial pemirsa. Kami akan mengupas tuntas apa yang berkaitan dengan topik di sore hari ini yang berkaitan dengan putusan pengadilan negeri yaitu nomor 41 pidana B tahun 2017 dan akhirnya harus melakukan banding pada tanggal 13 Juli tahun 2022. Di samping saya sudah hadir narasumber yaitu Bapak Sendot Yusuf yang sore hari ini akan mengupas tuntas berkaitan dengan perihal tersebut. Untuk lebih jelasnya kami persilakan Bapak Sendot Yusuf untuk menerangkan. Karena adanya putusan nomor 41 Pid B tahun 2002, tepatnya tanggal 13 Juli 2022 ini, saya sebagai kuasa hukum dari terdakwa langsung mengajukan banding. Demikian pula terdakwa. Mengapa kami mengajukan banding? Karena kami melihat di situ pertimbangan majelis hakim untuk memutuskan pemidanaan ini menurut saya itu kurang tepat. Mengapa kurang tepat? Karena begini kronologinya. Yang pertama, itu antara pelapor dengan penggugat, pelapor dengan terdakwa ini terjadi gugat-menggugat. Yang pertama, terdakwa melakukan gugatan. Memang benar, di dalam putusan itu akhirnya di dalam tingkat PK itu terdakwa ini dikalahkan. Nah, sebelum selesai putusan itu, pelapor itu, Ibu Esther Susianti Chandra itu juga melakukan gugatan. Gugatannya nomor 200, yang tadi adalah gugatannya nomor 150 PDTG 2017. Gugatan Bu Esther Susianti Chandra yang merupakan pelapor juga itu nomor 200 garing PDTG 2017. Nah, di dalam putusan nomor 200 pada tingkat kasasi itu dinyatakan gugatan Ibu Esther Susianti Chandra itu ditolak. Dengan adanya penolakan ini, maka apa yang ditolak? Itu kita kembali melihat gugatannya. Gugatannya adalah mengklaim bahwa tanah sertifikat nomor 948, 949, dan 950 itu adalah miliknya. Nah, dengan adanya putusan PK yang menolak, maka berarti gugatan tentang klaim kepemilikannya itu ditolak. Ditolak klaim kepemilikan terhadap tanah dengan sertifikat tersebut. Dan juga seterusnya. Dengan demikian, maka kepemilikan Ibu Esther Susianti Chandra atas tanah SHM nomor 948, 949, dan 950 itu dinyatakan ditolak. Jadi dia bukan pemilik atas sertifikat itu. Dengan bukan pemilik itu, maka ini adalah keputusan yang kemudian. Putusan yang pertama dinyatakan Bu Esther sebagai pemilik, putusan yang kedua Bu Esther dinyatakan sebagai bukan pemilik. Menurut asas hukum, bahwa putusan yang terdahulu itu bisa diputuskan atau dikalahkan oleh putusan yang baru. Dengan demikian mestinya majelis hakim pidana memperhatikan hal ini. Tetapi nyatanya enggak. Bahwa menurut majelis hakim pidana, putusan nomor 200 yang menyatakan menolak gugatan Bu Esther itu dianggap tidak menciptakan hukum baru. Loh, menurut saya ya enggak, menciptakan hukum baru yang isinya menolak klaim kepemilikan tanah-tanah SHM tersebut, menolak bahwa
terdakwa itu melakukan perbuatan melanggar hukum, menolak untuk menyerahkan sertifikat tanah-tanah tersebut kepada Ibu Esther Susiati Chandra sebagai pelapor. Kalau menurut kami itu, sebab menolak toh itu nggak berbunyi apa-apa. Menolak yang mana? Menolak gugatan, ya berarti gugatannya ditolak. Apa gugatan yang diminta? Ya berarti gugatan itu ditolak. Jadi kedudukan barunya adalah gugatan tentang kepemilikan tanah sertifikat 948, 949, 950 atas nama Bu Esther itu ditolak. Untuk itu kembali kepada posisi semula. Jadi putusan yang terdahulu itu dikalahkan oleh yang kemudian. Itu asas hukum yang diakui secara internasional itu. Ada istilahnya itu, ada istilahnya sendiri. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Sehingga apa? Sehingga putusan pidana nomor 41 PIT B tahun 2017 yang diputus kemarin lusa itu pertimbangan hukumnya menurut saya itu kurang tepat. Sehingga putusannya pun menjadi kurang tepat. Nah ini dalam istilah hukum dinyatakan sebagai kelalaian yang nyata oleh majelis. Dalam hal ini adalah yudek faksi yang mengadili perkara nomor 41 ini. Untuk itu kami banding. Dan karena alasan-alasan tersebut, maka banding itu kami ajukan dengan harapan bisa dipertimbangkan lagi oleh yudek faksi maupun yudek yuris nanti, bahwa putusan ini sebenarnya yang bagaimana yang betul itu, bagaimana yang adil, bagaimana yang sebenar. Itu tujuan kami. Strategi apa Pak untuk bisa memenangkan banding dari putusan ini? Kalau strategi sih tidak perlu, tidak ada strategi sebenarnya. Mungkin perlu bukti-bukti. Menyampaikan ulasan tentang apa yang menjadi keberatan. Itu yang perlu dikemukakan. Jadi apa yang menjadi keberatan adalah pertimbangan majelis hakim tadi yang mengatakan tidak ada hukum baru yang tercipta. Ya ada, bukan tidak ada itu. Oleh karena itulah strateginya secara hukum aja. Secara hukum berlandaskan hukum menurut teori, asas, dan menurut hukum yang berlaku dan seterusnya, yang perlu kita sampaikan kepada majelis hakim banding nanti supaya beliau bisa melihat kenyataannya. Oh seperti ini mestinya, seperti itu. Harapan dari titik akhir itu nanti sesuai porsinya ya Pak, yang benar-benar, yang salah-salah. Betul, ya. Betul. Jadi yang seharusnya bagaimana menurut kami, kalau hakim atau yudek faksi yang mempertimbangkan putusan nomor 200 ini dengan benar, tepat, kami yakin bahwa beliau tidak akan memutuskan seperti ini, tetapi memutuskan bahwa terdakwa bebas atau setidak-tidaknya lepas dari tuntutan jaksa penuntut umum. Semoga nanti yang berkaitan dengan hal ini bisa memutuskan ya, termasuk pihak pengadilan ya, baik hakim jaksa itu bisa berimbang atau bisa melihat persoalan ini dengan jernih. Demikian. Betul tujuan kami. Tidak lebih, tidak kurang. Ya semacam itu. Mohon keadilan aja. Dan pertimbangan yang benar atas bukti-bukti yang kami miliki. Akhir Pak, supaya persoalan ini bisa selesai dan nanti harapan dari semua pihak saling menyadari sehingga akan kembali sesuai dengan yang diinginkan Pak. Ya, jadi hukum ini diciptakan sebenarnya kan untuk mengatur kehidupan manusia. Dan hukum pidana juga demikian. Maka kalau mempidana orang yang menurut kami masih belum benar-benar terbukti bersalah, itu adalah sebuah tindakan yang kurang tepat. Karena ada asas hukum yang menyatakan lebih baik membebaskan 100 orang atau 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Maka sebagai advokat yang sudah cukup lama, saya melihat masalah ini masih belum memenuhi rasa keadilan. Nah, usaha untuk
menemukan rasa keadilan atau mendapatkan rasa keadilan. Itu yang kami perjuangkan. Tapi rambu-rambunya tetap rambu-rambu hukum, tidak melalui yang macam-macam. Terakhir Pak, nanti seandainya tidak bisa adil, nanti apakah ada gugatan yang lebih dahsyat lagi sehingga semua ini harus bisa menyadari kekeliruannya atau paling tidak harus mengerti bagaimana hati nurani yang benar, jangan sampai menutupi suatu persoalan tidak sesuai dengan bukti-bukti. Itu kan tidak bagus Pak. Ya, jadi kita sama-sama orang yang percaya kepada Tuhan. Maunya kita itu ya keadilan itu ya yang adil. Makanya putusan itu kan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ya, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa pada hari ini dan seterusnya. Harapannya memang apa yang terputus, yang diputuskan itu adalah atas dasar takut kepada Tuhan Allahnya. Yang kedua, kalau terjadi kekilapan itu enggak apa-apa, itu manusiawi. Jadi makanya kita berusaha menunjukkan kekilapannya atau kekurang tepatannya dalam menilai sebuah alat bukti. Itu saja, tidak kurang tidak lebih. Demikian pemirsa wawancara sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Advokat yang berkaitan dengan perihal tadi, yaitu mengenai putusan pengadilan nomor 41 pidana 2017 yang sudah banding pada tanggal 13 Juli 2022 bisa sukses. Artinya masing-masing pihak ini bisa menyadari, karena kita ini manusia, sesuai harapan tadi kan harus ingat kepada Pancasila yang pertama. Kalau sudah ingat itu, ya insya Allah persoalan itu akan kembali, mana yang benar, mana yang tidak benar, dan pemangku dalam hari ini jaksa, hakim, ya itu bisa berbuat yang sesuai dengan hati nurani dan sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Semoga apa yang diharapkan ini bisa berhasil sampai sukses, tidak ada suatu persoalan kedua belah pihak, akhirnya bisa sama-sama menyadari, karena manusia tidak luput dari kekeliruan atau kekilapan. Demikian pemirsa, saya yang bertugas Bang Ugi mengucapkan selamat sore, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.